Halo sahabat Honda, salam satu hati. Ketemu lagi sama gue Diandra di channelnya Honda Bintang Motor. Nah, akhirnya nih, motor yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2020 itu udah hadir di Honda Bintang Motor. Apalagi nih kalau bukan Beat Sporty 2020. Sahabat Honda udah ada yang punya belum motor Beat Sporty yang 2020? Oke, kalau misalkan sahabat Honda belum punya motor Beat Sporty yang 2020, yuk simak dulu review motor yang satu ini. Let's go. Oke, nah sekarang nih yang ada di depan gue itu Beat Sporty yang series CBS. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalkan Beat itu ada 3 varian. Yang pertama ada yang CBS, yang ini ya. Terus yang kedua ada CBS ISS, sama yang ketiga itu ada yang series Deluxe kalau sekarang. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk Beat Sporty series CBS ini ya. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan bahas yang CBS ISS, lalu yang Deluxe-nya juga. Jadi pantengin terus channelnya Honda Bintang Motor. Oke, sekarang mending kita bahas desainnya dulu atau spesifikasi dulu ya. Mending kita masuk ke desainnya aja dulu deh. Kita akan bahas mengenai desainnya ya. Itu ada banyak banget perbedaan, meskipun itu hanya sentuhan-sentuhan kecil ya, yang membuat si Beat Sporty ini makin menarik gitu di tahun 2020 ini. Dan kalau menurut gue pribadi, itu Beat udah level up lah dari seri sebelumnya. Oke, sahabat Honda, sekarang kita mulai dari depan nih. Kita bisa lihat kalau desain bagian depan itu berbeda ya. Di bagian headnya itu agak lebih tinggi ini daripada Honda Beat yang sebelumnya. Terus ada di bagian siku-siku samping sini juga berubah. Lalu di bagian lock brake-nya itu dibuat seperti Beat Street ya, jadi agak lebih besar. Kalau misalkan seri sebelumnya itu kayak batang kecil doang gitu ya. Sekarang kita turun ke bagian headlamp-nya. Headlamp-nya itu dibuat terbuka nih di bagian ini untuk lubang klakson. Dan bagian lampunya juga dibuat lebih turun, mirip-mirip seperti Vario. Karena mungkin sudah menggunakan LED juga, jadi desainnya itu ikut berubah. Posisi lampu sen jadi agak naik nih, dan seperti terpisah dengan lampu depan. Sehingga membuat bagian depan ini terasa lebih lebar. Nah, sekarang kita turun ke bawah lagi. Kalau di bagian spakbornya, ini dibuat sedikit lebih lebar. Lalu untuk velgnya menggunakan velg Genio. Beat Sporty ini juga sudah menggunakan ban tubeless ya. Oke, sekarang kita lihat bagian di balik kemudinya. Di bagian speedometer itu diubah posisi indikatornya. Kalau misalkan di Beat Sporty sebelumnya, indikatornya berada di bawah speedometer ya. Kalau sekarang itu indikatornya ada di atas speedometer. Jadi untuk indikator sen, eco itu ada di sini. Nah, untuk dashboardnya sekarang itu diberi tekstur. Jadi makin kece tampilannya. Yang menarik adalah di bagian kuncinya. Selain sudah pakai shutter key, sekarang Beat Sporty lebih keren lagi nih, dengan menyematkan seat opener di sebelah kunci. Beat Sporty ini udah naik level, seperti yang gue bilang tadi. Oke, sekarang di bagian inner rack-nya itu ada 2, kalau misalkan yang series yang CBS. Nah, cuman ukurannya itu relatif lebih kecil kalau misalkan dibandingkan dengan Beat Sporty yang series sebelumnya. Kalau yang itu agak lebih kecil, kalau menurut gue. Nah, lalu pijakan kakinya itu serasa lebih lebar dibanding Beat Sporty sebelumnya. Nah, sekarang posisi aki itu ada di tengah, sama seperti Honda Genio. Itu dikarenakan rangka yang dipakai dari Honda Beat Sporty ini adalah rangka di Genio. Jadi posisi akinya juga sama, jadi ada di tengah-tengah ini. Oke, kita pindah lagi di bagian jok. Itu rasanya sama aja ya, mirip-mirip kayak Beat Sporty sebelumnya. Tapi untuk di bagian bodi itu ada yang diubah. Nah, kalau nggak salah sih mirip-mirip desain dengan Vario, dan strapingnya juga jadi lebih simpel. Bagian samping sini itu lekukannya beda ya. Lekukannya beda, itu hampir sama kayak Vario 110 atau 125. Bagian hand gripnya itu diubah jadi sedikit lebih tajam dibanding Beat Sporty sebelumnya. Dan grip karetnya juga diberi tekstur yang memberikan kesan handle yang lebih kuat. Oke, untuk bagian belakangnya Honda Beat ini mengubah desainnya menjadi full di bagian lampu belakang. Kalau misalkan di Beat Sporty sebelumnya itu kayak ada covernya gitu ya yang nutupin si lampunya. Nah, kalau sekarang itu udah nggak lagi. Nah, tapi untuk lampu belakang, lampu sen itu semuanya masih menggunakan bohlam. Jadi yang LED itu hanya lampu depannya saja. Untuk bagian spakbor, nah spakbor belakangnya ini dibuat lebih lebar. Lalu cover mufflernya juga diubah desainnya dibanding Beat Sporty sebelumnya. Dan untuk cover mesinnya menggunakan cover Genio. Dan memang mesin yang digunakan di Beat Sporty ini juga mesin Genio ya. Jadi emang sama aja sih sama Genio. Lalu Honda Beat ini juga dilengkapi dengan kickstarter.
Nah, kira-kira itu review tentang desain dari Beat Sporty CBS 2020. Nah, bagaimana nih untuk spesifikasinya? Nah, untuk spesifikasi dari Beat Sporty Series CBS ini adalah mesin yang digunakan itu 4 langkah SOHC dan udah ESP. Kapasitasnya itu 110 cc. Terus menggunakan sistem suplai bahan bakar itu injeksi ya, PGM FI. Transmisinya otomatis. Lalu kompresinya itu di 10:1. Sementara untuk daya maksimumnya 7.500 rpm dan torsi maksimumnya itu 5.500 rpm. Untuk tipe rangkanya itu menggunakan ESAF. Lalu untuk suspensi depannya itu menggunakan teleskopik. Untuk tipe suspensi belakang itu menggunakan lengan ayun dengan peredam kejut tunggal. Berarti satu suspensi aja untuk bagian belakangnya. Sementara untuk ukuran ban depan itu berukuran 80/90 ban tubeless. Ukuran ban belakang itu 90/90 ban tubeless juga. Rem depan menggunakan cakram hidrolik dengan piston tunggal. Rem belakangnya masih tromol, berarti masih sama kayak Beat sebelumnya ya. Lalu kalau misalkan yang seri CBS itu pasti udah menggunakan kombi brake system. Nah, untuk kapasitas tangki bahan bakarnya itu 4,2 liter, sedangkan untuk kapasitas bagasinya itu 12 liter. Nah, lalu untuk kapasitas dari olinya itu sekitar 0,65 liter atau 650 mili saja. Nah, itu dia untuk spesifikasi dari Honda Beat Sporty 2020. Jadi memang hampir keseluruhan dari desain si Beat Sporty ini itu diadopsi langsung dari Honda Genio ya. Tapi yang benar-benar menarik adalah si rangka ESAF-nya dan mesin 110 cc-nya. Mesin yang 110 cc yang ada di Beat ini karena diadopsi dari Genio ya, itu dirasa lebih compact gitu. Dia lebih kecil. Lalu untuk penggunaan oli pun hanya 0,65 liter ya, berarti cuma 650 mili, itu lebih irit lagi. Lalu diklaim sama Honda kalau misalkan mesin si Beat Sporty ini itu lebih irit untuk penggunaan bahan bakarnya. Nah, sedangkan untuk si rangka ESAF-nya itu diklaim lebih ringan dan lebih mudah untuk kita handling si motornya. Jadi untuk slip-slip di jalan macet itu lebih enak pakai rangka ESAF ini. Nah, kalau misalkan sahabat Honda yang belum tahu rangka ESAF itu apa, rangka ESAF itu sebenarnya 2 plat yang digabung lalu dilaser gitu. Jadi bukan menggunakan tabung jenis tabung gitu ya. Besinya itu bukan menggunakan jenis yang tabung, tapi dia plat besi yang ditempel satu gitu di laser. Jadi dia lebih diklaimnya itu lebih ringan itu. Nah, itu dia sahabat Honda pembahasan tentang Honda Beat Sporty yang 2020 ini. Gimana nih menurut sahabat Honda sendiri? Menggiurkan bukan? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya. Nah, jadi tunggu apa lagi nih? Mumpung si Beat Sporty ini unitnya sudah tersedia di seluruh cabang Honda Bintang Motor. Makanya sahabat Honda buruan beli. Datang aja langsung ke dealer Honda Bintang Motor untuk membeli unit Beat Sporty 2020 ini. Untuk informasi harga dan promo, sahabat Honda bisa klik link di deskripsi ya. Bisa lewat website, bisa lewat Instagram, Facebook, dan lain-lain untuk mengetahui harga dan promo terbaru yang ada di Honda Bintang Motor. Termasuk untuk promo di Honda Beat ini ya. Atau sahabat Honda bisa langsung hubungi kami via WA di bawah sini untuk pemesanan lebih lanjut. Terima kasih sahabat Honda sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalau misalkan sahabat Honda suka dengan video ini, bisa klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya, supaya sahabat Honda nggak ketinggalan informasi terbaru dari Honda Bintang Motor. Saya Dene Putra, undur diri. See you in the next video.